mengambil sertifikasi atau mencoba untuk menambah kompetensi supaya menambah kita punya wawasan. Jadi kita bisa secara penyampaian itu memang ada dasar tertentu. Jadi kadang gini, kadang untuk suatu hal itu kan tergantung dari perspektif mana, dari sudut pandang mana dilihat. Jadi kita berusaha untuk begini Kak, kalau misalnya kondisi seperti ini, kenapa si influencer A bilang seperti ini? Itu karena hal ini. Dan kenapa berbeda dengan si B? Karena hal ini. Jadi itu yang kita coba untuk bisa berikan ke klien, bahwa memang kadang suatu hal tidak selalu fokus pada hanya satu kondisi saja. Itulah, jadi misalnya kita merasa ada hal-hal yang kita masih belum maksimal, kita coba maksimalkan dengan kompetensi, kita maksimalkan dengan ilmu yang bisa kita dapat dari sertifikasi ini. Jadi ya bagian dari gini ya, industri yang berkembang otomatis orang semua akan tumbuh juga bersama-sama. Jadi kita jangan ketinggalan lah untuk ikut tumbuh bersama industri dengan mengembangkan diri juga. Oke, selamat datang di podcast kita, Coach Koming Hayong. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini ya. Sama Coach. Ya, oke. Coach Hayong ini kan salah satu founder dari Hit Workout Bali ini ya. Nah, tapi yang kita mau obrolin pada hari ini itu tentang seberapa penting sertifikasi personal trainer bagi orang-orang yang mau menggeluti dunia personal trainer atau kebugaran. Nah, kalau menurut Coach Koming sendiri nih, kenapa sih certified personal trainer tuh jadi kayak starter pack-nya bagi para calon-calon trainer yang mau di fitness itu? Baik, jadi pertama terima kasih saya sudah diundang di sini. Terima kasih Reksi dari teman Go Workout Bali ya. Tentu ini menjadi kebanggaan juga bagi saya karena menjadi suatu tanda bahwa kita berkolaborasi dan ini menjadi sesuatu yang baik sekali dan semoga bisa terus ya, maksudnya untuk mengundang teman-teman yang sama-sama sebagai penggiat kebugaran seperti itu. Lalu di sini mungkin nanti saya akan disclaimer saja. Nanti saya akan lebih banyak menyatakan hal-hal yang memang saya alami sendiri dan juga apa yang saya dapat dari sertifikasi yang sudah saya dapat juga. Jadi istilahnya dari pengalaman saya dan juga dari sertifikasi yang saya dapat. Jadi istilahnya kan mungkin nanti ada perbedaan pendapat dengan teman-teman PT yang lain, itu kan biasa saja. Saya sering terjadi, tapi ini dari menurut keyakinan saya, POV-nya saya seperti itu. Jadi kalau tadi terkait pertanyaannya Coach, seberapa penting seorang PT tadi disebut sebagai starter pack ya, untuk bisa atau diwajibkan memiliki sertifikasi. Kalau menurut saya memang seorang PT seperti semua bidang ya, tentu kita harus punya senjata. Nah, seperti fotografer, videografer misalnya. Tentu untuk merekam, untuk menghasilkan suatu karya yang bagus, butuh gear, butuh senjata. Dalam hal ini butuh kamera yang bagus, butuh pencahayaan yang bagus dan segalanya. Nah, kalau sebagai PT, senjata kita tuh adalah sertifikasi. Jadi sepenting itu sertifikasi bagi seorang PT. Karena sertifikasi untuk di awal ya, itu tentu menjadi suatu standar lah bahwa seorang pelatih kebugaran berarti memang sudah memiliki suatu kemampuan yang sifatnya dasar untuk bisa melatih. Simpelnya memiliki basic standar kompetensi untuk melatih. Nah, itu melalui sertifikasi seperti itu. Jadi itulah kenapa penting, karena kalau dipersingkat itu menjadi senjata awal pelatih untuk bisa mengajar kepada kliennya. Seperti itu dulu untuk di awal. Oke, kalau dulu Coach Koming ini ambil sertifikasi di mana nih? Ya, jadi untuk sertifikasi saya pertama kali itu ambil di Rai Institute, itu di tahun 2018 akhir bulan Desember. Lalu sambil berjalan saya kenal dengan Apki di tahun 2019. Itu terkait suspension training. Mungkin teman-teman tahu, yang lebih umum itu namanya TRX ya. Jadi suspension training pertama. Lalu setelah itu saya banyak akhirnya mengambil sertifikasi di API. Ada terkait functional tools, terkait certified personal trainer juga. Certified fitness trainer juga. Lalu workshop lah. Jadi memang untuk yang banyak saya memang akhirnya
di Apki. Mungkin secara profil saya lebih sesuai lah seperti itu untuk di Apki. Tapi memang untuk gambaran seperti itu, pernah juga saya mengambil di Primafit. Primavit. Saya lupa tahun berapa tuh, sepertinya sekitar tahun 2019 juga sih. Nasional ya. Ya, itu Primafit pada saat itu saya mengambilnya di salah satu gym di sini dia ada kerjasama lah. Salah satu gym besar di Denpasar kerjasama. Kebetulan saya lihat ada iklan seperti itu, saya juga akhirnya coba. Jadi pada saat itu untuk membuat saya yakin untuk melatih lah, akhirnya saya ambil satu persatu yang kira-kira relate dengan saya punya kondisi lah seperti itu. Kebutuhannya saat itu. Gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita dapat dari sertifikasi itu, Coach? Apakah cuma kayak cara melatih? Apakah cuma sebatas pengetahuan kebugaran? Kan kalau yang beredar kan cuma cara melakukan eksekusi gerakan yang benar, cara mengatur pola makan. Tapi apakah sertifikasi itu hanya sebatas itu? Baik, jadi sertifikasi itu sendiri biasanya sudah ada spesifikasinya. Jadi ada yang sifatnya masih sangat general, ada juga sifatnya yang sudah spesifik atau sudah mulai semakin mendetail. Nah, di sini tentu tujuannya kita untuk bisa lebih memahami kondisi klien, terus juga untuk bisa banyak hal terkait teknik. Jadi sertifikasi itu bisa dibilang hard skill-nya atau sesuatu yang sifatnya wajib kita miliki. Jadi terkait istilahnya ada bagaimana kita approaching klien saat dia baru datang, pendekatan saat klien baru datang, melakukan gerakan semua sampai akhirnya klien meninggalkan ruangan. Seperti itu kan semua ada diatur terkait latihan yang efektif, terkait keamanan pada saat berlatih, safety. Terus juga bagaimana juga kita bisa nanti untuk menjaga relasi dengan klien dan hal-hal yang istilahnya bisa sangat luas ya. Jadi sertifikasi itu luas sekali dia. Jadi dari yang sifatnya general sekali bahkan sampai yang sifatnya spesifik sekali. Makanya itu nanti pentingnya kita untuk juga tahu kita ada di situasi seperti apa untuk akhirnya kita mengambil sertifikasi yang seperti apa. Seperti itu. Nah, kalau tadi Coach Koming itu bilang sertifikasi itu adalah salah satu senjata ya bagi seorang personal trainer untuk bergelut di dunia fitness. Nah, pasti ada nih kelihatan perbedaan-perbedaan antara orang yang punya senjata yang lengkap sama yang masih rakitan. Nah, itu gimana Coach Koming itu bisa mengetahui bahwa ini orang nih belum certified nih. Oke, baik. Jadi menarik ya. Jadi itu mungkin kita secara umum kita bisa lihat teman-teman yang mungkin dia masih dengan pengalaman sama teman-teman yang sudah pengalaman plus sertifikasi. Mungkin begitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sudah sertifikasi, mungkin yang kentara itu mengajarnya mungkin bisa lebih percaya diri. Karena balik lagi ya, kita akan menghadapi suatu peperangan. Sekarang kita sudah lengkap dengan segala senjata. Bahkan kita sudah siap untuk pertahanannya juga. Nggak hanya siap menyerang, tapi siap bertahan. Dalam konteks ini, dalam suatu pelatih, berarti dia ketika dia sudah siap apa yang akan dia lakukan dan juga dia tahu hal yang sifatnya untuk keamanan, safety pada saat berlatih, dia jadi lebih percaya diri. Jadi paling kentara pertama tentu rasa percaya diri pada saat kita berketemu dengan klien atau misalnya kita ngomong dengan seorang untuk approaching, untuk mau berlatih, mengambil sesi, lebih percaya diri itu yang paling kentara di awal. Karena ada rasa aman bahwa kita, apa yang kita omongkan, apa yang kita akan ajarkan, itu sudah berdasarkan dari sesuatu kompetensi yang memang sudah resmi, yang sudah berlaku secara nasional. Seperti valid berarti ya, apa yang kita omongkan itu. Betul, valid split. Oke. Berarti ibaratkan kayak si Coach A ini kok di perang dia bawa pistol, yang Coach B ini bawa rifle. Iya. Otomatis kalau berhadapan lebih pede bawa rifle dong. Betul. Gitu. Itu simpelnya seperti itu. Iya. Nah, kok tadi berbicara soal tingkat kepercayaan diri terhadap coach ke klien. Sekarang coba kita balik. Tingkat kepercayaan klien ke coach yang bersertifikasi dan tidak memiliki sertifikasi. Bagus nih pertanyaannya nih. Jadi
tentu sekarang kita juga harus aware ya, kita punya klien ini bukan dari kalangan yang sembarangan. Nah, dalam artian gini, dengan era sosial media yang sudah semakin canggih, dengan gampangnya kita untuk mendapatkan berbagai informasi, tentu klien ini juga bisa menggali ya, maksudnya Ya. terkait profil PT-nya, terus juga profil tempat dia berlatih. Jadi dia melihat apakah PT atau pelatih yang akan dia hire ini adalah seorang yang mau belajar. Nah, jadi pada saat seorang klien yang akan mengambil sesi, terus dia melihat suatu tempat atau coach-nya bersertifikasi, mereka secara nggak langsung sudah paham bahwa oh tempat ini orang-orang di dalamnya mau belajar lah. Nah, jadi kalau kita bicara coach hebat itu sangat relatif, tapi yang mau belajar bisa dilihat dari sertifikasinya. Betul. Nah, jadi tentu menambah rasa percaya di klien bahwa oh di sini aku bisa berlatih dengan rasa yang lebih aman nyaman seperti itu. Jadi istilahnya tentu meningkatkan nilai jual dan juga memberikan rasa aman bagi klien yang akan mengambil sesi. Itu sih kalau secara apa ya, POV dari klien yang mungkin akan melihat pelatih yang seperti apa yang kira-kira akan mereka ajak untuk bekerja sama seperti itu. Ya. Tapi dengan berkembangnya sosial media sekarang dan kecepatan informasi, ada beberapa case yang cukup menarik ini, Coach. Jadi si klien ini datang untuk ngetes apakah sertifikasi yang dia peroleh itu memiliki standar yang baik. Jadi kayak sekarang tuh malah udah beberapa klien tuh udah tahu standar certified kayak gimana. Jadi dengan yang dia tahu dari sosial media mengenai ilmu-ilmu fitness, jadi kayak mereka tuh malah datang untuk bener nggak coach kalau kayak gini. Nah, kita sebagai coach malah merasa diuji sebagai klien. Nah, kalau dari coach Koming sendiri pernah nggak nemui klien yang seperti itu? Ya, itu tadi ya. Jadi klien sekarang itu pintar-pintar, maksudnya luar biasa awareness terkait fitness, industri kebugaran itu lagi di situasi mungkin yang sangat baik ya. Tentu di satu sisi itu hal yang menggembirakan, tapi itu juga menjadi tantangan bagi kita para Betul. pelatih. Jadi gini, itulah kenapa pelatih itu mau tidak mau, suka tidak suka harus belajar dan mengupgrade diri. Disitulah tantangannya. Jadi tentu pasti ada klien yang memang dia seakan-akan seperti meng-compare, membandingkan, Betul. terus juga kayak kalau katanya si A begini kok katanya si coach begini misalnya, atau Itu dia. misalnya katanya influencer A begini, influencer B begini, yang bener gimana sih coach? Nah, jadi di situ pentingnya kita untuk mengambil sertifikasi atau mencoba untuk menambah kompetensi supaya menambah kita punya wawasan. Jadi kita bisa secara penyampaian itu memang ada dasar tertentu. Jadi kadang gini, kadang untuk suatu hal itu kan tergantung dari perspektif mana, dari sudut pandang mana dilihat. Jadi kita berusaha untuk begini Kak, kalau misalnya kondisi seperti ini, kenapa si influencer A bilang seperti ini? Itu karena hal ini. Dan kenapa berbeda dengan si B? Karena hal ini. Jadi itu yang kita coba untuk bisa berikan ke klien bahwa memang kadang suatu hal tidak selalu fokus pada hanya satu kondisi saja. Jadi itulah balik lagi ya kalau kita bicara terkait sertifikasi, dengan tes sertifikasi itu tadi itu bagian dari bagaimana suatu tantangan atau kendala di lapangan, tapi kita lebih percaya diri untuk bisa menyampaikan karena kita setidaknya sudah belajar, atau kita juga bisa strategi untuk Kak, kita sama-sama belajar di sini. Ayo kita coba pelajari sama-sama ya kira-kira kenapa ada perbedaan ini misalnya. Jadi itu di lapangan sering ya kita ketemu klien dalam situasi mereka tentu juga punya banyak insight dari mungkin dulu pernah sama coach ABCD, sekarang dekat kita dia juga dengar hal yang baru seperti itu. Cuman bagaimana kita penyampaiannya dan tetap kita mau belajar dari dia juga. Jadi karena klien juga di satu sisi mungkin memberikan hal baru bagi kita. Jadi kita juga bisa ini hal baru nih dan make sense, masuk akal. Jadi sepertinya kita bisa ambil kesimpulan yang baru kan juga bisa jadi terjadi setelah kita sama-sama belajar seperti itu. Benar yang disampaikan Coach Koming nih. Karena saya sendiri juga pernah mengalami hal itu. Pasti. Jadi si klien ini sebelumnya pernah dengan coach ini. Ya. Nah,
metode yang diberikan itu bla 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 bla. Mm-mm. Nah, ketika dengan saya, wah, dia sedikit kaget. Kenapa kok ada perubahan metode gini gini Hmm, gini. Dan memang challenge banget di situ, coach. betul. Kayak orang kalau sudah nyaman dengan aktivitas yang biasa dilakukan, ketika mau berubah itu pasti jadi challenge baru kan. Betul, betul. Challenge baru buat si klien mau berubah atau enggak. Challenge baru buat si coach bisa memberikan Ya, insight baru insight lagi baru. apa Betul, enggak. betul, Coach. Nah, kan kayak gitu. Jadi itu pentingnya kalau kita punya pengetahuan yang luas ya, coach. Jadi kita bisa ngasih tahu ke Betul. klien kenapa kok bisa beda gitu ya. Beda, ya. Nah, kalau soal relevan atau enggaknya certified zaman sekarang, kan sosial media ini kan Ah, serba ada sekarang, betul. coach. Kita nyari itu ada. Ya, Cuma memang ada kekurangan kan. Tapi apakah kita kayak bisa nih, kita cukup belajar otodidak dari sosial media aja daripada keluar duit harus ambil certified. Toh nanti yang dibicarakan juga akan bisa kita validasi. Oh, katanya ini di sosial media dokter biomekanik ya, misalnya ya, ya. bilang kayak gini 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 gini. Nah, nanti pasti sama kok di gini bilangnya akan jadi gini juga. Nah, apa yang bisa kita apa ya bedakan dari antara otodidak dan yang memang certified itu tadi, coach. Walaupun sama-sama Ya. valid nih jawabannya. Oke. Eh terkait relevansi ya. Iya, Apakah masih relevan untuk di kondisi sekarang di saat teknologi sudah apa ya gampang diakses ya sosial media segala betul. macam? Apakah masih istilahnya masuk akal nggak sih kita membayar suatu angka untuk kita belajar hal yang sebenarnya sudah banyak dibahas gitu ya? Nah, itu. Nah, itu menariknya. Menariknya seperti ini. Jadi pada saat kita ngambil suatu sertifikasi, kita kan diajak untuk belajar lagi, untuk kita duduk, kita mendengarkan, atau misalnya ada yang online, kita bisa via Zoom, ataupun kita offline yang datang pada suatu tempat kita mendengarkan. Tentu feelingnya itu yang berbeda. Jadi pada Hmm. saat kita dari sosmed, kita lagi scrolling sedang situasi rebahan, tentu beda dengan kita duduk dan mendengarkan dari tutornya langsung ya, atau narasumbernya langsung, tentu itu feelingnya beda. Jadi selain itu kan dengan kita membayar suatu angka, tentu membuat kita merasa harus lebih serius nih, gitu. Jadi harus mendengarkan Betul. betul. Jadi Betul. jangan sampai ini lewat begitu saja. Jadi feeling itu yang akan membuat selalu relevan untuk kita mengambil atau upgrade sertifikasi lagi. Apalagi sekarang justru yang menarik itu sertifikasinya yang macamnya banyak. Jadi ada bagian dari sertifikasi di APKI itu yang memang kita diajarkan untuk bagaimana cara viewing ke klien. Jadi salah satu part dari certified personal trainer di APKI itu adalah bagaimana terkait kita membahasakan atau menginstruksikan suatu gerakan ke klien. Jadi itu ada materinya sendiri. Jadi ada hal-hal terkait detail yang memang nanti itu bisa kita dapat pada saat sertifikasi yang akan berguna sekali gitu. Contoh juga misalnya terkait marketing di fitness. Nah, jadi Hmm. topik marketing ini artinya bagaimana kita sebagai personal trainer juga bisa untuk mengajak klien kita tuh tetap semangat untuk berlatih, atau kita tahu kita ada di mana situasi kita dan kita mau segmen klien yang seperti apa. Nah, jadi itu kan penting ya. Berarti relevansi tadi kalau saya sangat relevan untuk kita tetap belajar, tetap upgrade ilmu, kompetensi, karena itu tadi perkembangan zaman juga terus bertambah, kita juga jangan sampai tertinggal. Seperti coach sekarang kan di mana-mana juga satu mereka masih penampilannya juga bagus, terus mereka juga tutur kata manner attitude-nya juga bagus. Nah, sekarang kita juga kompetensinya bagus. Nah, kita juga harus keep up nih, jangan sampai ketinggalan gitu loh. Jadi Hmm. itulah kalau misalnya kita merasa ada hal-hal yang kita masih belum maksimal, kita coba maksimalkan dengan kompetensi, kita maksimalkan dengan ilmu yang bisa kita dapat dari sertifikasi ini. Jadi ya bagian dari gini ya, industri yang berkembang otomatis orang semua akan tumbuh juga bersama-sama. Jadi kita jangan ketinggalan lah untuk ikut tumbuh bersama industri dengan mengembangkan diri juga.
Selalu update Selalu maksudnya update. ya. Berarti kalau tadi terkait dengan segmentasi klien, Ya, itu secara nggak langsung akan membuat brand personal kita seperti apa ya, Coach? Kayak misalkan yang mau seriusin di certified lansia, betul, betul. berarti nanti dia akan segmennya akan ke banyak branding ke lansia-lansia Betul. seperti itu ya. Ya, 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 ya. Oke. Nah, kalau dari aspek aspek yang perlu kita ketahui, terutama tentang mengenai risiko ya, Hmm. Coach. Karena kan certified ini kan Ya, bertanggung jawab juga dalam apa ya, peserta yang mereka loloskan. betul. Itu kan harus memiliki kompetensi yang standar sesuai dengan sertifikat yang keluar. Nah, kalau dari Coach Koming sendiri yang ketahui terkait aspek risiko yang perlu diketahui oleh personal trainer itu seperti apa? Oke. Jadi terkait resiko itu berarti kita bicara keamanan ya, keamanan, safety pada saat berlatih. Ya. Eh, Tentu pada saat sertifikasi itu biasanya memang menjadi suatu topik pokok sendiri. Jadi ada salah satu part dari sertifikasi itu biasanya terkait itu. Jadi biasanya terkait apa namanya CPR. Jadi seandainya jika terjadi kondisi tertentu, kliennya butuh tindakan darurat CPR. Jadi itu seperti apa penanganannya gitu. Tapi sebelum jauh ke sana, tentu di sertifikasi sudah ada hal-hal yang sifatnya do and don'ts, apa yang perlu dan apa yang tidak perlu gitu. Jadi istilahnya hal apa yang harus kita lakukan supaya klien itu mencapai latihan yang optimal, tapi di satu sisi juga minim dengan risiko cedera. Tentu itu yang Oke. klien pengen adalah jangan sampai apa namanya, dia untuk mencapai prosesnya atau goals-nya itu ketemu banyak cedera nih. Nah, sebenarnya PT sebenarnya mandatori atau hal yang utama mendasar tugasnya adalah aman gitu. Betul. Jadi terkait resiko tadi tentu ingin diminimalisasi resiko dengan hal-hal misalnya nih yang kita ketemu tiap hari lah. Bagaimana sebelum berlatih kita pemanasannya seperti apa. Terus dalam proses pemanasan itu kira-kira standarnya seperti apa, pemanasannya berapa lama, pemanasannya apakah dynamic stretching atau kapan dipakai yang static stretching itu seperti apa, terus penggunaan foam roller. Jadi ada hal-hal yang memang kita akan dapat pada saat sertifikasi sehingga kita tuh tahulah istilahnya klien ototnya itu siap dulu sebelum mulai berlatih dan setelah nanti setelah selesai proses latihan juga bisa kita rilis sedikit supaya mengurangi rasa downs-nya. Itu istilahnya hal yang paling mendasar yang kita ketemunya tiap hari lah, tiap sesi. Betul. Jadi istilahnya terkait safety, karena kan dengan kita mempersiapkan klien dengan pemanasan sebelum menuju kepada sesi, tandanya kita sudah meminimalisasi resiko. Jadi Oke. pemanasan sendiri sebenarnya sudah part dari mitigasi resiko ya, supaya resikonya bisa kita minimalisasi seperti itu. Jadi tapi untuk hal yang lebih dalam pun di sertifikasi biasanya disiapkan. Sayangnya terjadi pingsan atau misalnya kondisi tertentu, itu CPR pun juga disiapkan. Atau misalnya hal-hal yang lebih dalam biasanya sudah ada juga sih. Cuman itu hal yang lebih inilah kompleks seperti itu. Cuman secara prinsip kita juga dari pelatih kan biasanya semakin lama akan paham melihat gestur klien ya, misalnya dari kondisi apa namanya wajah tuh misalnya Betul, mimik. ini sepertinya intensitasnya seperti apa nih. Misalnya kita dalam situasi berlatih kita bisa lihat ternyata dia masih bisa ngobrol, wah ini masih bisa ngobrol nih berarti kurang kenceng nih latihan ini. Ya. Atau misalnya dia latihannya udah nggak bisa nafas segala macam, oh ini udah terlalu keras nih ya. Jadi hal-hal yang seperti itu tentu kan kita juga akan pahami terkait pada saat pengambilan sertifikasi. Ada yang namanya RPE, ada yang namanya RIR, itu bagaimana dalam melatih itu semua ada intensitasnya juga supaya kita bisa paham kliennya sejauh mana sehingga kita juga bisa memberikan program nanti seperti apa yang sesuai dengan kemampuan klien. Betul, main aman juga, Coach. Betul. Jadi ya eh kayak terkadang kan memang ada yang belum mempunyai kesempatan untuk mengambil Ya, sertifikasi, tapi sudah berani menerima resiko untuk mengambil job betul. ngajar klien
Nah, itu kan juga sebenarnya resiko ya, gitu. Terkait dengan CPR tadi nih, Coach. Hmm. Nah, ini kayaknya nggak banyak yang tahu CPR ini, Hmm. Coach. Kan itu Ya. kan diperlukan ketika sudah terjadi ya. Ya. Kalau tadi kita bicara beberapa hal sebelum terjadi atau mitigasi, sekarang kalau sudah terjadi. Ya. Nah, gimana Jadi penanggulangan resiko ini? tentu ada beberapa hal di sini ya. Balik lagi karena saya dengan pengalaman saya, jujur saja ada hal-hal yang mungkin lebih dalam soal itu. Saya tidak akan berani banyak ngobrol karena itu terkait hal yang sifatnya udah ranahnya tuh ini banget ya, spesifik ya. Tapi kalau dari pengalaman saya, memang biasanya satu hal yang kita harus lakukan saat terjadi apa namanya hal yang mulai mungkin pusing atau mungkin rasa mau muntah gitu, biasanya kita posisikan klien dalam posisi rebahan dan kakinya kita angkat lebih tinggi dari posisi jantung. Jadi itu yang paling standar supaya kita bisa menjaga biar klien itu bisa entah pulih kembali atau bisa istilahnya kembali ke kondisi sadar lah seperti itu. Jadi tapi untuk kejadian CPR-nya, jujur itu memang belum pernah terjadi dan saya tidak pernah terjadi ya. Karena biasanya kita Semoga memang aja melihat, enggak ya. ya kita melihat gestur tadi supaya itu tadi jangan sampai terjadi hal yang sifatnya itu bisa akhirnya risikonya jadi tinggi sekali kan seperti itu ya. Jadi kita tetap berusaha ada di kondisi yang memang klien itu nyaman. Seperti mungkin coach juga tahu, pada saat intensitas terlalu tinggi, itu kan kadang klien itu sampai apalagi sampai merasa pusing gitu ya. Sebenarnya kadang kita ada dua pikiran ya. Satu sisi eh, ada perasaan oke, intensitas latihannya bagus nih gitu. Tapi satu sisi kan kliennya apakah balik lagi gitu. Karena pada saat kondisi pusing saja atau Ya, kita sendiri deh kadang kita berlatih kadang kita merasa pusing atau mual, kita agak trauma tuh sama feeling itu kan. Aduh betul. ini memual nih gitu. Nah, itu makanya kita juga berusaha untuk jaga biar tidak sampai terjadi. Cuman sejauh ini sih kalau di kita belum belum pernah sampai itu CPR, semoga tidak ya. Ya, Tapi untuk lebih dalam terkait itu, saya tentu tidak berani banyak bicara karena itu ranahnya lebih ke medis ya. Saya lebih ketakut untuk penyampaian hal yang spesifik terkait cara atau sistem di situ. Dan kalau kita di studio biasanya kita memang udah melihat gestur, kita langsung kasih istirahat dan kita coba posisikan posisi kaki lebih tinggi dari jantung untuk bisa peredaran darahnya lancar, untuk paru-parunya juga bisa bernafas dengan lebih nyaman seperti itu sih sejauh ini hmm, yang sudah dipraktekkan sih seperti itu dan biasanya klien nanti pulih baru dia bisa memutuskan untuk lanjut atau mau istirahat. Jadi ya begitulah realita di lapangan. Memang banyak sekali kita juga dekat dengan yang namanya resiko. betul Jadi sekali. disitulah bagaimana kita harus eh, punya prinsip kehati-hatian tadi melalui mengambil sertifikasi dan juga bagaimana kita harus bisa aware dengan kondisi klien juga. Jadi kan lagi dengan kita udah punya pengalaman, harapannya kita bisa bacalah di situasi tertentu intensitasnya sudah terlalu tinggi atau mungkin kliennya memang sudah lelah atau kepayahan seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke section tanya jawab nih, Coach. Mm-mm, Ada beberapa pertanyaan dari coaches nih. mm-mm, Nah, dari Coach Ketut. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Coach Koming terhadap coach yang tidak perlu ambil sertifikasi karena sudah merasa benar dan pintar. Wah, Wah, ini kayaknya yang kayak lumayan tadi nih, belajar otodidak itu. otodidak ya. Jadi pendapat saya tentu ini ya apa namanya risikonya menjadi tinggi karena gini, risiko itu maksudnya bukan hanya soal klien, tapi juga bagaimana dia untuk mempromosikan diri gini. Jadi ketika ingin terjun tentu kita ingin dikenal dan salah satu cara untuk kita dikenal untuk kita belajar, kita bisa sekarang gini deh, karena orang ngeliatnya sosmed. Dengan kita belajar, kita upload ke sosmed, kita dapat sertifikat, kita upload ke sosmed, juga bagian dari promosi toh. Betul. Nah, jadi sebenarnya tentu kalau pandangan saya terhadap itu harapannya tetap pada suatu kondisi pun akan mengambil gitu ya. Tapi seandainya tidak, sebenarnya itu nanti akan menjadi risiko bagi pelatihnya sendiri. Jadinya untuk menjual jasanya di sosial media juga agak sulit karena sekarang kita tadi bahas di awal kan klien aware nih, klien aware, tapi ketemu misalnya pelatih yang maksudnya dia kurang aware, otomatis akan menjadi bentrok di sana. Jadi Hmm, dia akan beresiko untuk sulit dapat klien
Dan juga ketika dapat klien akan ada resiko terkait bagaimana nanti mengajarnya dan risiko yang muncul dari latihan tersebut. Itu sih. Jadi kalau dari saya harapannya tentu teman-teman yang belum itu hanya belum ya, bukan tidak. Jadi harapannya hanya belum. Karena kalaupun sudah mengajar tidak apa-apa, tapi harapannya nanti akan mengambil juga pada suatu momen lah. Kita tentu berharap semua akan belajar, semua lebih aware, lebih pintar lagi supaya industri yang kita bangun ini bisa jadi tumbuh dan sehat lah semua gitu. Jadi tentu saya harap itu bukan suatu statement bahwa tidak akan mengambil, tapi mungkin kondisi sekarang belum mengambil, tapi kondisi nanti akan mengambil. Saya percaya karena memang sertifikasi juga kita butuh menyiapkan dana, kita juga butuh menyiapkan waktu. Jadi bisa jadi dananya ada, kebetulan lagi padat nih. Ya. Nah, atau misalnya kebetulan ini sebenarnya ada waktu tapi dananya yang masih dikumpulkan. Jadi kan kita berusaha untuk stay positif, harapannya suatu saat akan mengambil juga. Iya. Tapi Coach Koming tahu nggak kalau sekarang tuh di aplikasi Threads itu banyak banget ex-member itu yang curhat terkait experience dengan PT-PT mereka. Dan itu salah satu pengakuannya adalah coach tersebut belum achieve dari certified personal trainer. Dan tapi dia mengaku sudah pengalaman di bodybuilding. Seperti itu. Jadi itu kayak jadi kayak counternya supaya dia belum certified tadi. Dan itu juga sebetulnya ya tidak membenarkan juga sih ya. Seharusnya walaupun kita sudah achieve di bodybuilding, powerlifter atau weightlifter, tapi kalau kita tidak certified terhadap apa yang kita jalani profesi saat itu ya, orang taunya kan kita powerlifter, bukan coach fitness gitu ya coach. Betul. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Coach Gutsi. Apa privilege PT yang sudah certified dibanding hanya pengalaman lapangan dalam konteks menghandle klien? Dan apakah jika seorang PT yang sudah certified mempunyai masalah hukum, misalkan mengalami cedera yang cukup fatal hingga waduh kok kehilangan nyawa ini, berat kali. Berat ya. Akan punya kekuatan hukum yang lebih dibanding yang tidak certified. Jadi dua tadi terkait sama tadi itu apa itu? Privilege ya. Privilege. Sama terkait risiko hukum yang muncul apakah bisa diminimalisasi kalau kita certified gitu ya. Jadi terkait privilege tentu banyak sekali. Salah satunya deh yang mungkin nggak populer gitu ya. Misalnya privilege-nya itu pada saat sertifikasi kan kita kebangun jaringan ya. Misalnya deh kita certified, kita ketemu nih. Nah terus akhirnya setelah ketemu itu terbangun jaringan, ya ini bisa collab. Nah jadi kita yang nggak populer dulu nih bisa collab. Jadi bisa muncul kolaborasi, terus juga bisa saling berbagi. Jadi gini, misalnya pada suatu kondisi coach A gitu, dia kliennya padat banget nih. Nah terus nanti dia kebetulan punya kenalan nih, ketemunya pada saat sertifikasi. Bisa bantu karena kita ketemu di tempat yang sama, terus tahu kompetensinya dia harusnya kurang lebih sama. Bantu dong, ini aku ada klien yang butuh bantuan, kamu bisa support nggak? Seperti itu ya. Baru sisanya kan itu tinggal di antara mereka seperti apa. Cuman istilahnya privilege salah satunya itu bisa terbangun jaringan dan terbentuk suatu kolaborasi. Ini kan kita bisa kolaborasi juga salah satunya karena kita bertemunya sertifikasi kan jelas. Iya tadi kan ketemu Coach Adit atau Coach Reksi segala macam kan memang karena ya tadi sosial media kita saling say hi, terus juga kita disertifikasi ketemu lagi. Jadi kita merasa attach, kita merasa dekat, kita merasa memiliki. Jadi kita terbukalah suatu peluang. Nah itu istilahnya nih dari sekian banyak privilege yang bisa muncul ya. Tadi kita udah bahas dari tadi juga. Tapi ini mungkin yang kurang populer dan orang suka lupa bahwa terbangun suatu kesempatan saat kita bisa kenal banyak orang gitu. Peluang ya. Semakin banyak kita bersosial, peluangnya juga makin banyak juga. Makin banyak itu. Terus kalau terkait hukum ini tadi. Hukum. Nah ini menarik nih. Jadi berat ini. Ya ini berat nih. Jadi tentu seperti semua ini ya.
license. Nah, semua izin yang ada, surat izin mengemudi gitu kan, itu ada izin, ada lisensi bahwa orang ini sudah layak untuk naik motor gitu ya, naik kendaraan, naik mobil gitu. Begitu pula PT, sertifikasi itu semacam lisensi atau izin bahwa dia sudah boleh. Nah, jadi di situ memang bisa menjadi hal yang mengamankan PT selama apa yang dia ajarkan tentu sudah berdasarkan apa yang dia dapat pada saat sertifikasi. Dari A sampai Z istilahnya, dari tadi saya bahas ya, dari jangankan dari klien datang, kita kan udah diajarkan tuh, bahkan ada formatnya untuk ngambil sesi formatnya seperti apa. Betul. Bahwa di sana udah ada klausulnya bahwa kita udah tanda tangan dulu kondisi klien bahwa kondisinya A B C D. Jadi kita melatih dengan kondisi A B C D ini dan udah ada concern bahwa klien menyetujui untuk hal-hal seperti ini. Jadi tentu mengamankan. Jadi bagian dari privilege tadi juga nyambung. Jadi istilahnya untuk resiko hukum bisa lebih diminimalisasi karena harapannya kita sudah bekerja, istilahnya ini rules-nya gitu loh. Ini kita udah on rules gitu, tapi mungkin semoga tak terjadi kondisi yang terjadi itu mungkin sampai terjadi itu mungkin hal-hal yang sifatnya tuh personalized banget. Jadi satu orang aja mungkin yang dia tuh kan per orang kadang punya kondisi tertentu ya. Betul. Mungkin pas kondisi tertentu itu terjadi, itu yang mungkin kita sebagai PT meskipun udah lengkap segalanya, mungkin tetap kena juga tetap gitu. ada celah ya. Tetap ada celah. Cuman harapannya tentu karena sudah base dari A sampai Z tadi sudah kita dapat dari sertifikasi dan segala hal-hal terkait misalnya pengambilan sesi itu sudah ada semacam agreement, sudah ada istilahnya terkait apa namanya limitasi klien kita sudah tahu dari awal, itu tentu mengamankan kita lah dari hal-hal yang sifatnya yaitu mimpi buruk lah bagi para coaches ya. Jadi sebetulnya kita bisa menghindari dari form concern tadi ya. Betul. Ada form concern. Kita mau menerima klien seperti apa kayak gitu ya. Betul. Oke, kalau gitu berarti kalau menurut Coach Koming ini certified personal trainer adalah suatu senjata yang kompleks dibutuhkan untuk personal trainer. Nah, kalau terakhir nih di Indonesia sendiri, rekomendasi yang bisa Coach Koming berikan ke teman-teman nih, kalau mau certified bagusnya kemana nih? Kan masih banyak nih yang banding-bandingkan. Iya. Ini kembali lagi ya, ini sangat-sangat personal berarti. Iya. Karena ini menurut keyakinan saya, karena saya tergabung di APKI, tentu saya merekomendasikan APKI sebagai lembaga yang memang kredibel untuk menjadi sarana kita belajar sebagai sarana edukasi bagi para pelatih. Di sana sangat banyak ininya, spesialisasinya. Untuk gambaran saja, mungkin bagi teman-teman. Jadi yang pertama ada Certified Fitness Trainer, CFT. Itu sangat lengkap ya, ada program mentorship. Jadi selama proses belajar itu ada coach yang memantau. Jadi kita bisa upload kita punya gerakan seperti apa untuk dikoreksi sama coach yang lebih senior seperti itu. Juga sangat ketat untuk proses ininya, ada wawancara segala macam. Jadi itu yang kalau dari saya untuk ngambil CFT di situ sangat berat seperti itu. Yang kedua di API juga itu ada workshop, ada training of trainers. Itu yang kemarin saya sempat ketemu beberapa coach di sini juga. Itu kan tandanya teman-teman di sini juga semua belajar ya, karena kita belajar lagi tuh, belajar terus. Jadi itu untuk teman-teman istilahnya yang baru mau jadi, yang mungkin belum menjadi PT tapi ingin jadi PT, ingin tahu kulitnya dulu. Nah, itu yang training of trainers ya. Itu semacam workshop. Itu bisa diikutin. Lalu benar tadi coach sempat mention tadi, ada terkait lansia. Ada itu fitness for seniors. Jadi buat elders atau orang-orang yang sudah lanjut usia, bisa kita latih dengan mengikuti program dari APKI yang itu strength training for seniors. Terus juga ada hal-hal yang lebih spesifik lagi. Jadi ada untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus, itu juga ada pelatihannya sendiri buat ibu-ibu yang sebelum dan setelah melahirkan, itu born to fit, pre and postnatal itu juga ada. Terus dan banyak ya. Jadi itu hanya salah satu atau salah berapa lah dari sekian banyak yang bisa APKI tawarkan, dan teman-teman silahkan sesuaikan. Kelupaan. Saya suka calisthenics, tapi ini belum, tapi saya harap nanti akan ambil. Ada di sana namanya ACT. ACT itu terkait
Hanya apa ya? Terkait calisthenics, sorry. Jadi pokoknya itu terkait kemampuan kita menggunakan badan kita, tubuh kita sendiri sebagai senjata utama untuk melatih. Jadi gerakan seperti pull up, push up, dead hang, hal-hal yang squat. Jadi hal-hal yang ada di badan kita dimaksimalkan untuk menjadi suatu gerakan yang efektif dan efisien bagi klien. Jadi menarik sekali karena di sana tuh ibaratnya kita masuk, kita bisa kayak pilih kira-kira kita tuh nyamannya yang mana, selera kita yang mana, dan apa namanya, dari situ nanti kita bisa melihat, oh berarti segmenku nanti kliennya lebih ke sini, segmenku nanti kliennya ke situ, seperti itu. Jadi kalau dari saya pribadi sebagai kesimpulan, saya merekomendasikan untuk bisa teman-teman bergabung untuk di Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia atau APKI, seperti itu. Oke, kalau gitu thank you atas Thank you banyak so much, insight-nya dari Coach luar biasa. Koming. Oke.